Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulafilian dengan NIM 1019. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7, praktikum organisasi dan arsitektur komputer, yaitu masih seputar uniprocessor test. Nah, di sini kita masuk ke bab 4-nya, yaitu pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cache, bab 5, pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache, dan bab 6 yaitu pengaruh replacement polish. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu yaitu modul bab 4, pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cache, di mana tujuannya ialah menampilkan pengaruh ukuran blok pada misthread untuk beberapa ukuran cache. Di sini kita disuruh menjalankan SMP cache, kemudian konfigurasi sistem dengan karakteristik arsitektur sebagai berikut. Yang pertama, prosesor in SMP yaitu 1. Kita langsung saja cobakan. Prosesor SMP 1. Lalu cache coherence protokolnya MESI. Lalu ini random bus atributornya. Lalu word wide-nya. Sini kita 32. Main memory size-nya 1024. 1024 KB itu sama dengan 1 bit, 1 megabit ya. Lalu kita oke. Lalu mappingnya itu fully association, replace police-nya RLU. Kita oke. Nah, lalu kita di sini diminta untuk konfigurasikan Word dengan blok menggunakan konfigurasi berikut, yaitu 8, 16, 32, dan seterusnya untuk setiap konfigurasi Word per blok. Konfigurasikan jumlah blok dalam cache untuk mendapatkan ukuran cache berikut, yaitu ada 4 KB, 8 KB, 16 KB, dan 32 KB. Untuk setiap konfigurasi, dapatkan misthread menggunakan memory trace queue. Sini kita akan open memory trace-nya dulu. Ya. Kita okekan. Kemudian kita view cache function-nya. Nah, kan di sini saya juga sudah pada jurnal saya sudah mencobakannya ya, agar tidak lama. Nah, di sini pada block size 32 byte, yaitu 8 word block. Yang pertama ialah pada cache 4 KB. Pada cache 4 KB ini kita mendapatkan dari local hits-nya itu yaitu 76% dan local miss-nya itu ialah 23%, yaitu pada cache 4 KB. Yang kedua, pada cache 8 KB, kita mendapatkan local hits-nya yaitu 86% dan local miss-nya ialah 13%. Berkurang ya dari yang 4 KB tadi. Selanjutnya pada 16 KB, nah ini lebih berkurang lagi. Local hits-nya bertambah yaitu jadi 88,3% dan local miss-nya berkurang jadi 11%. Nah, pada 32 KB juga sama, juga bertambah local hits-nya, yaitu sekarang menjadi 88,3 dan local miss-nya ialah 11,6. Nah, mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama ialah apakah misthread meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Mengapa? Nah, pada percobaan ini misthread menurun saat kita meningkatkan ukuran blok, karena blok tersebut menghambat pemrosesan dari prosesor. Selanjutnya, apa yang terjadi dengan compulsory miss saat Anda memperbesar ukuran blok? Nah, pada saat ukuran blok diperbesar, chance terjadinya compulsory miss akan menurun. Apakah pollution point muncul dalam percobaan ini? Ada, pada percobaan ini pollution point itu muncul. Dan yang terakhir, apakah pengaruh pollution point bertambah atau berkurang dengan bertambahnya ukuran cache? Mengapa? Nah, pollution point itu ialah ketika program memuat suatu data cache tetapi tidak berhasil. Nah, pada percobaan ini ukuran cache berpengaruh karena semakin besar ukuran cache, maka presentasi pollution point yang terjadi juga akan bertambah.
Kita lanjut ke modul 5, yaitu pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Tujuannya yaitu menganalisis pengaruh pemetaan pada bitrate untuk beberapa ukuran cache. Yang pertama kita akan men-setting dulu karakteristik arsitektur pada SMP-nya. Silang saja. Ini tetap 1, ini tetap mengisi, tetap random. Port by J32 tetap. Port by blocknya 64. Lakukan, lalu block in memorinya. Block in memory. Itu 1 MB ya. Nah, selanjutnya kita disuruh mengkonfigurasikan pemetaan penggunaan konfigurasi berikut, yaitu direct, two-way set asosiatif, four-way set asosiatif, egg-way set asosiatif, dan fully asosiatif. Untuk masing-masing konfigurasi pemetaan, konfigurasikan jumlah blok dalam cache untuk mendapatkan ukuran cache berikut, yaitu yang pertama 4 KB, 8 KB, 16 KB, dan 32 KB. Untuk setiap konfigurasi, dapatkan misthread menggunakan memory trace here. Jadi memory trace yang masih sama di sini. Yang pertama kita akan mencobakan direct. Nah, pada jurnal saya sudah menuliskannya. Langsung saja ya. Nah, pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Yang pertama direct. Nah, pada direct cache 4 KB kita dapatkan bahwa local hits-nya ialah 87% dan local miss-nya ialah 12%. Dan pada 16 KB, pada cache 16 KB, local hits-nya ialah 54% dan local miss-nya ialah 5,9%. Sekarang kita masuk ke two-way set asosiatif. Nah, pada two-way set asosiatif ini, local hits-nya bertambah menjadi 93% dan local miss-nya menurun menjadi 6,5%. Dan pada cache 16 KB juga local hits-nya meningkat ya, jadi 97,6% dan local miss-nya jadi sangat sedikit, yaitu jadi 2,3%. Lalu pada four-way set asosiatif, pada cache 4 KB, local hits-nya yaitu sedikit berbeda dari yang tadi, yaitu 93,3% dan local miss-nya 6,6%. Pada cache 16 KB, local hits-nya 97,4% dan local miss-nya 2,5%. Pada egg-way set asosiatif, local hits-nya menurun yaitu menjadi 91,6% dan local miss-nya bertambah menjadi 8,3%. Pada cache 16 KB, local hits-nya bertambah jadi 97% dan local miss-nya jadi 2,6%. Yang terakhir pada fully asosiatif, local hits-nya ialah 93,4% dan local miss-nya 6,5% pada cache 4 KB, dan pada cache 16 KB local hits-nya ialah 97,6% dan local miss-nya ialah 2,3%. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Apakah misthread meningkat atau menurun dengan meningkatnya asosiatif? Mengapa? Nah, misthread menurun saat kita meningkatkan associativity. Karena semakin tinggi tingkat associativity-nya,
volume-nya, maka jumlah blok yang diproses ke cache-nya juga semakin besar, dan itulah yang menurunkan persentase dari misrate. Apa yang terjadi dengan konflik mis ketika Anda memperbesar nilai asosiatif? Nah, yang terjadi pada konflik mis ketika kita memperbesar nilai asosiatif ialah konflik mis ini akan berkurang saat kita meningkatkan tingkat asosiatif ini. Karena semakin besar tingkat asosiatifnya, maka konflik mis akan berkurang karena pada tingkat teratas asosiatif itu dia dapat memperkecil kemungkinan konflik dengan membaginya ke bagian-bagian kecil. Lanjut, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Mengapa? Nah, pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache adalah semakin kita tingkatkan tingkat asosiatif untuk percobaan ini, maka cache yang diproses akan semakin cepat mencapai outputnya. Kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum, yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat? Dari direct ke two-way, dari two-way ke four-way, dari four-way ke eight-way, atau dari eight-way ke fully associative. Nah, benar, peningkatan asosiatif akan meningkatkan kinerja dari sistem. Dari yang saya dapatkan, langkah dengan lebih banyak manfaat ialah langkah dari four-way ke eight-way asosiatif. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu yang keenam, ialah pengaruh replacement policy. Di mana tujuannya ialah menunjukkan pengaruh replacement policy pada misrate. Dan konfigurasinya itu seperti ini. Ini masih tetap 16. Block in main memorinya. Lalu block in cache-nya 8, mapping-nya 8W. Nah, pada percobaan ini kita disuruh mengkonfigurasikan replacement policy menggunakan konfigurasi berikut, yaitu replacement policy random, LRU, LFU, dan FIFO. Untuk setiap konfigurasi, dapatkan misrate menggunakan trace file. Hydro, NASA 7, CXP, MDLJD, HERE, COM, WAV, SWM, dan UCOM. Nah, di sini saya juga sudah membuatnya pada jurnal saya. Kita akan mencobakan yang hydro saja, yaitu yang pada random, pada replacement point random, replacement policy maksud saya, yaitu local hits-nya ialah 83,1% dan local miss-nya ialah 16%. Nah, pada replacement policy LRU bisa kita lihat bahwa local hits-nya bertambah, yaitu jadi 85,2%, dan local miss-nya juga menurun jadi 14%. Pada LFU berkurang ya dari LRU. Local hits-nya menjadi 84% dan local miss-nya menjadi 15%. Dan terakhir pada Vivo ini tidak beda jauh, yaitu local hits-nya 84% dan local miss-nya ialah 15%. Nah, selanjutnya masuk ke pertanyaan, secara umum manakah replacement policy dengan miss rate terbaik dan mana yang paling buruk? Kalau dari pendapat saya, replacement point dengan miss rate terbaik ialah pada LFU dan yang terburuk terletak pada replacement random. Apakah manfaat kebijakan LFU dan FIFO terjadi untuk semua tolak ukur atau apakah mereka bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Manfaat kebijakan LFU dan FIFO tidak terjadi untuk semua tolak ukur, dan benar mereka bergantung juga terhadap nilai lokalitas mereka yang berbeda. Untuk case direct map, akankah Anda mengharapkan hasil yang akan berbeda untuk replacement policy yang berbeda? Mengapa atau mengapa tidak? Tidak, saya tidak mengharapkan hasil yang berbeda untuk setiap policy yang berbeda, karena itu sudah diatur pada program SNTCS ini. Terakhir kesimpulannya, apakah
Penggunaan replacement point yang konkret meningkatkan kinerja sistem. Jika jawabannya adalah ya, secara umum yang merupakan langkah dengan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau dari random ke FIFO. Mengapa? Nah, benar, peningkatan replacement policy meningkatkan kinerja sistem. Langkah dengan manfaat lebih banyak ialah dari random ke LFU, karena LFU merupakan replacement terbaik. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang modul 7 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.